Perkenalkan, nama saya Endemisa. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kelas C, semester 4, jurusan Pendidikan Agama Kristen. NIM 01-2019-0082. Terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman. Baik, saat ini saya akan menjelaskan tentang materi saya atau sesuai dengan judul saya, yaitu pengertian keluarga, sekolah, dan anak didik. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bagaimana latar belakang keluarga, sekolah, dan anak didik. Yang kedua, mengapa saya memilih judul ini atau alasan saya memilih judul ini. Nah, yang ketiga, pendapat para tokoh mengenai keluarga, sekolah, dan anak didik. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan keluarga, sekolah, dan anak didik. Yang kelima, saran apa yang saya harus berikan jika ada kelemahan. Yang keenam, peran guru. Yang ketujuh, peran siswa. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, latar belakang keluarga, sekolah, dan anak didik. Keluarga dan pendidikan adalah dua sisi yang saling berkaitan. Keluarga adalah kelompok sosial yang paling kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Di dalam keluarga, pendidikan bukan berjalan atas dasar ketentuan yang memang diformalkan, akan tetapi tumbuh dari kesadaran moral sejati antara orang tua dan anak. Anak adalah manusia yang paling kecil dan berasal dari sesuatu atau dilahirkan, dan anak juga merupakan titipan dari Tuhan yang memang harus dijaga oleh keluarga. Di dalam keluarga, anak memulai proses pendidikan. Yang pertama, tentu saja mengenai pendidikan mulai dari norma. Keluarga, sekolah, dan masyarakat merupakan pusat pendidikan, namun keluarga yang memberikan pengaruh pertama kali terhadap anak, karena keluarga mempunyai banyak waktu bersama dengan anak dibandingkan dengan pusat pendidikan yang lain. Pendidikan dalam keluarga yang baik dan benar akan sangat pengaruh pada perkembangan pribadi dan sosial anak. Kebutuhan yang diberikan melalui pola asuh akan memberikan kesempatan para anak untuk menunjukkan keberadaannya di sekitarnya. Anak dan sebuah keluarga mempunyai hak dan kewajiban. Anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya berada di rumah. Hak anak tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang pertama, setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat. Yang kedua, setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Yang ketiga, setiap anak berhak beribadah menurut agamanya. Yang keempat, setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Anak lahir dalam pemeliharaan orang tua dan dibesarkan dalam keluarga orang tua, bertugas sebagai pengasuh, pembimbing, pemelihara, dan sebagai pendidik terhadap anak-anaknya. Setiap orang tua pasti menginginkan anak-anaknya menjadi manusia yang pandai dan cerdas. Terkadang orang tua yang tidak menyadari bahwa
mereka sekarang tidak memenuhi hak anak yang seharusnya memang dipenuhi, dan cara mereka mendidik anak sekarang membuat anak merasa tidak diperhatikan atau dibatasi kebebasannya, bahkan ada yang merasa tidak disayang oleh orang tuanya. Perasaan-perasaan itulah yang banyak mempengaruhi sikap, perasaan, cara berpikir, bahkan kecerdasan anak. Anak dalam masa usia sekolah dengan kisaran umur 6 tahun sampai dengan 12, mereka fase emas dalam perkembangan anak. Masa ini merupakan di mana anak menjalani masa transisi dari anak-anak menuju masa pra-remaja. Pendidikan anak benar-benar diserahkan secara penuh kepada lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah. Guru di sekolah merupakan pendidik yang kedua setelah orang tua di rumah. Pada umumnya, murid atau siswa adalah merupakan insan yang masih perlu dididik atau diasuh oleh orang yang lebih dewasa. Dalam hal ini adalah ayah dan ibu. Berkaitan dengan hal tersebut, pendidikan kepada anak tidak hanya dikuasai oleh satu lembaga saja. Hal ini bertujuan agar perkembangan anak dapat senantiasa dipantau. Yang kedua, saya akan menjelaskan alasan saya memilih judul ini. Ya, karena kehidupan keluarga adalah tempat pertama kali seseorang mengenal banyak hal, sehingga akan ditentukan apakah dia akan menjadi orang sukses atau tidak. Keluarga adalah elemen terkecil dari sebuah masyarakat. Di dalam keluarga ada 4 makna. Yang pertama, ayah, ibu, anak-anak seisi rumah. Yang kedua, orang seisi rumah yang jadi tanggungan. Yang ketiga, sanak saudara. Yang keempat, satuan kerabat yang mendasar dalam masyarakat. Fungsi sekolah sebagai lembaga atau institusi yang membawa perkembangan anak baik dari segi potensi, ilmu akademik, tingkah laku, intelektual, tata krama, hingga budi pekerti, dilingkupi sebagai aspek dengan penilaian tertentu. Menurut Maxenmore, sekolah merupakan lembaga pendidikan yang sifatnya formal, non-formal, dan informal, dengan tujuan untuk memberikan pengajaran, mengelola, dan mendidik para siswa melalui bimbingan yang diberikan oleh para pendidik atau guru. Tugas utama keluarga pendidik anak ialah sebagai peletak dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup, bagaimana sifat dan tabiat anak sebagai besar diambil dari kedua orang tuanya dan dari anggota keluarga yang lain. Sikap anak terhadap sekolah terutama akan dipengaruhi oleh sikap orang tuanya. Yang pertama, sikap menerima atau menolak. Yang kedua, sikap kasih sayang yang mengatakan atau acuh tak acuh. Yang ketiga, sikap sabar atau tergesa-gesa. Yang keempat, sikap melindungi atau membiarkan secara langsung mempengaruhi reaksi emosional anak. Yang ketiga, mengenai para tokoh-tokoh keluarga, sekolah, dan anak didik. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara.
Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa keluarga adalah kumpulan individu yang memiliki rasa pengabdian tanpa pamrih demi kepentingan seluruh individu yang berwenang di dalamnya. Yang kedua, Selo Soemarjan mengatakan bahwa keluarga adalah sekelompok orang yang disatukan oleh pertalian kekeluargaan, perkawin atau adopsi yang disetujui secara sosial yang umumnya sesuai dengan peran-perannya. Yang ketiga, Abdullah Mardok dan Bers mengatakan bahwa keluarga adalah suatu kelompok sosial yang ditandai oleh tempat tinggal bersama kerjasama ekonomi dan reproduksi. Yang keempat, Mansur mengatakan bahwa pendidikan keluarga adalah proses pemberian positif bagi tumbuh kembangnya anak sebagai fondasi pendidikan selanjutnya. Yang kelima, Comenius mengatakan bahwa seorang filsuf, pemikir, dan tokoh peletak dasar-dasar pendidikan berpendapat bahwa tingkatan permulaan awal bagi pendidikan anak-anak dilakukan dan diajarkan semestinya sejak dalam keluarga. Yang keenam, John Henrik Pestalozzi mengatakan bahwa pendidikan sebaiknya mengikuti sifat-sifat bawaan anak. Dasar dari pendidikan ini menggunakan metode yang merupakan perpaduan antara dunia alam keluarga dan pendidikan yang praktis, yaitu membimbing anak dengan perlahan-lahan. Yang ketujuh, Friedrich Froebel mengatakan bahwa jika anak-anak tidak melakukan bergerak dan lebih banyak diam, maka bertanda anak itu kurang sehat atau jiwanya kurang kuat dan tubuhnya anak-anak bersifat satu. Yang kedelapan, Maria Montessori menyatakan bahwa perkembangan anak usia dini sebagai suatu proses yang berkeseimbangan karena pendidikan adalah sebagai aktivitas diri dan mengerahkan anak kepada pembentukan disiplin pribadi, kemandirian, dan pengerahan diri. 9. Abi Hamid Muhammad mengatakan pendidikan agama harus dimulai sejak usia dini. Pada usia ini anak dalam keadaan siap untuk menerima agama semata-mata atasnya dasar iman tanpa meminta untuk menguatkan atau menuntut kepastian dan penjelasan. Yang ke-10, Maxenmore menyatakan bahwa sekolah merupakan lembaga pendidikan yang sifatnya formal, non-formal, dan informal. Baik, yang keempat mengenai kelebihan dan kekurangan. Nah, yang pertama adalah kelebihan. 1. Orang tua dan anak dapat menentukan waktu dan durasi belajar. Hal ini sangat menguntungkan bagi anak yang punya segudang aktivitas seperti dari kalangan artis atau olahraga dan sebagainya. Yang kedua, selain itu manfaat belajar di rumah adalah orang juga bisa menentukan sendiri topik dan cara belajar sesuai dengan minat, kemampuan, dan gaya belajar anak. Dengan demikian anak bisa mengembangkan bakat sesuai keinginan dan kemampuan. Yang ketiga, kebanyakan sekolah formal
menetapkan jadwal belajar yang padat dari pagi sampai sore untuk anak, sedangkan belajar di rumah membiarkan anak untuk mengatur waktu belajarnya secara fleksibel sehingga anak bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih banyak. Yang keempat, dengan belajar di rumah, orang tua juga bisa memantau perkembangan belajar anak serta pergaulannya di masa pertumbuhannya. Yang berikut kekurangan yang pertama, anak yang belajar di rumah biasanya memiliki kehidupan sosial yang kurang luas sehingga dia kesulitan berinteraksi dengan teman sebanyak dari berbagai status sosial. Kedua, belum ada standarisasi kurikulum. Yang ketiga, kurang memiliki daya saing karena sekolah merupakan salah satu tempat untuk melatih jiwa kompetitif anak. Nah, inilah kelebihan dan kekurangan sebaiknya belajar di rumah tidak dijadikan sebagai sekolah. Misalnya masalah akademik atau anak-anak yang menjadi korban bully, namun belajar di rumah bisa dijadikan solusi bagi anak-anak yang mengidap penyakit serius atau memiliki keterbatasan yang tertentu. Yang kelima, mengenai saran jika ada kelemahan. Yang pertama, berdasarkan tingkat perhatian orang tua dalam buku penghubung terhadap aktivitas pembelajaran anaknya dengan indikator seperti memberi fasilitas belajar, memberi kesempatan belajar secukupnya kepada siswa, memberi teguran atau pujian yang tepat, menciptakan suasana keluarga yang dapat menunjang proses belajar, membantu siswa apabila mendapat kesulitan dalam belajar, membimbing dalam disiplin belajar dan memberikan motivasi kepada siswa. Yang kedua, dalam upaya meningkatkan prestasi belajar siswa, dibutuhkan peran serta orang tua yang secara rutin dikontrol. Yang ketiga, orang tua siswa lebih aktif dalam menyampaikan informasi penting terkait siswa saat di rumah sehingga guru pun memahami kondisi masing-masing. Yang keempat, bentuk kegiatan serta target yang harus dicapai siswa. Yang kelima, peran serta pihak-pihak terkait diikut sertakan lebih dalam mensukseskan program belajar siswa. Yang keenam, mengenai peran guru. Proses pembelajaran ataupun kegiatan belajar mengajar tidak bisa terlepas dari keberadaan guru. Tanpa adanya guru, pembelajaran akan sulit dilaksanakan. Pendidikan formal, guru menjadi pihak yang sangat vital. Guru memiliki peran yang paling aktif dalam pelaksanaan pendidikan melalui kegiatan pembelajaran dengan pengajar, peserta didik atau siswa. Siswa juga akan kesulitan dalam belajar ataupun menerima materi tanpa keberadaan guru. Hanya mengandalkan sumber belajar dan media pembelajaran saja akan sulit dalam penguasaan materi tanpa bimbingan guru. Guru juga memiliki banyak kewajiban dalam pembelajaran, dari mulai merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran hingga melakukan evaluasi pembelajaran yang telah dilakukan. Menurut pendapat James Brown mengatakan bahwa tugas dan peran guru antara lain menguasai dan mengembangkan materi pelajaran, merencanakan dan mempersiapkan pelajaran sehari-hari, mengontrol dan mengevaluasi kegiatan siswa. Federasi dan organisasi profesional guru sedunia menyatakan bahwa guru di sekolah tidak hanya sebagai transmitter dari ide tetapi
juga berperan sebagai transformer dan katalisator dari nilai dan sikap. Yang ketujuh, mengenai peran siswa. Peran siswa yaitu mematuhi peraturan yang ada untuk menciptakan kondisi sekolah yang aman, tertib, dan nyaman dalam menjalani aktivitas yang ada di sekolah. Selain itu, aturan itu menjadi patokan dan pengontrol perilaku siswa selama berada di lingkungan sekolah. Yang pertama, membina sikap disiplin. Yang kedua, taat pada peraturan di lingkungan sekolah. Yang ketiga, menerapkan kegiatan belajar secara maksimal dan konduktif. Yang keempat, tidak mempermasalahkan segala bentuk perbedaan. Yang kelima, memberikan perilaku yang sama terhadap sesama siswa, mengembangkan sikap yang adil. Baik, mungkin ini penjelasan dari saya mengenai keluarga, sekolah, dan anak didik. Terima kasih. Salam.